Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masalah terkait Aku Laku. Nah, beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya mengenai keterlambatan pembayaran di Aku Laku yang mungkin sudah cukup lama dan dendanya semakin bertambah banyak. Buat kalian yang mungkin ada rezeki atau kesempatan untuk membayar atau setidaknya mencicil hutang pinjaman di Aku Laku, pertanyaannya, apakah sebaiknya kita mencicil hutang tersebut atau langsung membayarnya? Oke, saya jawab. Sebaiknya kita boleh mencicil hutang tersebut jika kondisinya memang uang kita hanya cukup untuk itu. Setidaknya ada uang yang masuk ke aplikasi tersebut dan dapat mengurangi jumlah hutang. Jika cicilannya yang kita bayarkan cukup untuk mengurangi hutang, itu nggak jadi masalah. Kalau dicicil mengurangi hutang, itu nggak masalah. Namun, jika yang kita bayarkan hanya untuk membayar bunganya aja, tanpa mengurangi nilai pokok hutangnya, itu bisa menjadi masalah. Bayangkan jika kita hanya membayar hutang, hutang kita akan terus bertambah nih. Menurut saya, ini tidak masuk akal dan kurang tepat. Jadi, jika cicilan yang kita bayarkan dapat mengurangi nilai utang, itu bagus karena kita dapat secara perlahan-lahan menyelesaikan hutang tersebut. Namun, jika hanya membayar utang tanpa mengurangi pokok hutang, itu menjadi sia-sia dan sama aja bohong. Apalagi jika belum ada dendanya, keterlambatannya berapa. Saat kita terlambat membayar, situasinya menjadi lebih sulit dan membuat saya berpikir untuk menghentikan pembayaran cicilan di Aku Laku. Ada satu alasan lagi yang membuat saya memutuskan untuk berhenti membayar Aku Laku, yaitu ketika uang yang kita miliki seharusnya digunakan untuk kebutuhan biaya hidup kalian sehari-hari, seperti makan, bayar kontrakan, dan sebagainya. Sebaiknya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan primer terlebih dahulu daripada bayar sebagian cicilan. Ya, mengapa? Karena ketika uang yang digunakan cicilan di Aku Laku itu tidak mengurangi jumlah utang, kita masih harus membayar kebutuhan sehari-hari seperti kontrakan, biaya sekolah, dan lain-lainnya. Jadi pada akhirnya kita mungkin harus mencari pinjaman atau dana talangan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut kan. Nah, ingatlah ya, kebutuhan primer harus terpenuhi agar kita dapat berfungsi secara optimal. Jika kita tidak makan, kita tidak dapat bekerja secara maksimal dong. Nah, kekurangan makanan dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi pikiran kita, membuat semua aspek kehidupan kita akhirnya terganggu. Jadi, saya pribadi memilih untuk menghadapi konsekuensi utang dengan pasrah. Jika ada sanksi atau risiko yang jelas terlihat, seperti denda maksimal 100%, maka saya menganggapnya sebagai bagian dari utang saya. Nah, yang penting fokus untuk memperbaiki kehidupannya. Meskipun hidup ini sulit, saya yakin kita bisa bangkit dengan perlahan-lahan. Jadi lebih baik fokus untuk memperbaiki hidup daripada terus terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online yang sulit keluar ini. Nah, semoga kita dapat meraih perubahan yang lebih baik lagi. Dan ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah merasa bahwa mereka sudah mencapai titik terendah. Ya, merasa, wah ini kayaknya gue udah nggak bisa apa-apa lagi nih. Sudah terhenti nih, dan sebagainya nih. Rezekinya udah nggak ngalir. Teman-teman, mari kita buang jauh-jauh pikiran tersebut. Apa yang kita prasangkakan kepada Allah, bisa saja menjadi kenyataan untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara bahwa Allah memberikan rezeki kita secara seret, itu mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, hindari berpikir seperti itu. Manusia tidak akan pernah tahu takaran rezekinya berapa, dan mungkin rezeki kita masih tertahan atau belum dibukakan Allah. Ini bisa terjadi karena dosa-dosa besar kita yang kita lakukan sebelumnya. Karena sebelum kita bertobat, rezeki kita mungkin terhambat. Nah, sebaiknya kita harus lebih banyak berikhtiar, beribadah, meminta pertolongan, dan meminta bantuan kepada Allah. Lebih banyak bercurhat dan lebih dekat kepada Tuhan kalian ya. Apapun yang terjadi, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berikhtiar, beribadah lebih banyak, dan mohon ampun kepadanya. Dalam setiap masalah, seberat apapun itu, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Allah menyukai hal itu, dan entah itu doa yang kita kabulkan dalam waktu yang sebulan, 2 bulan, atau setahun, tetaplah berdoa, teruslah berusaha, dan memohon agar rezeki kita dilancarkan, diberi petunjuk hidup kita untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan melakukan hal ini, mungkin akan ada langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil. Dan langkah tersebut dapat mengubah finansial dan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Semoga hutang di Aku Laku pun dapat segera terselesaikan, insya Allah. Jadi, kehidupan kalian bisa menjadi lebih baik. Tetaplah semangat, hindari rasa panik dan cemas, dan pasrah ikhlas, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Singkat saja video dari saya, akhir kata dari saya. Semoga video ini membantu dan memotivasi kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.